Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Di sini saya sebagai pemateri 1 sebelumnya akan menjelaskan latar belakang dari penjelasan materi kita kali ini, yaitu tentang penalaran ilmiah. Yaitu pada dasarnya manusia dikodratkan sebagai manusia berpikir. Dalam hal ini, proses berpikir sangat dibutuhkan dalam proses penalaran ilmiah, di mana proses penalaran ilmiah ini menjadi aspek penting dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Untuk itu di sini kita akan merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama definisi penalaran ilmiah, kemudian yang kedua tujuan penalaran ilmiah, yang ketiga ciri-ciri penalaran ilmiah, yang keempat jenis-jenis penalaran ilmiah, yang kelima langkah-langkah penalaran ilmiah, dan kemudian yang keenam beberapa hal yang perlu dibahas dalam fallacy atau kesalahan nalar. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi penalaran ilmiah. Penalaran ilmiah merupakan proses berpikir logis dan sistematis untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan fakta dan bukti yang dapat diuji. Jadi bisa dijabarkan bahwa penalaran ilmiah merupakan proses berpikir secara logis dan terorganisir atau terstruktur dalam memperoleh pengetahuan dengan berdasarkan pada data serta fakta yang dapat diuji kebenarannya. Kemudian selanjutnya, apa sih sebenarnya tujuan dari penalaran ilmiah itu sendiri? Yaitu yang pertama, untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang kedua, untuk mencari sebuah kebenaran dengan berdasarkan pada data dan fakta yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk menyelesaikan masalah secara sistematis atau terstruktur dan secara rasional atau dengan cara yang masuk akal dalam menarik kesimpulan dalam sebuah penalaran ilmiah. Selanjutnya, ciri-ciri penalaran ilmiah. Dalam penalaran ilmiah sendiri terdapat beberapa ciri-ciri yang dapat dilihat, yaitu yang pertama, berdasarkan fakta, kemudian menggunakan logika yang benar, bersifat sistematis, dapat diuji, dan menghasilkan kesimpulan yang objektif. Maksud dari kesimpulan yang objektif sendiri yaitu dengan menarik kesimpulan dengan berdasarkan fakta dan data yang sesuai yang dapat diamati dan telah terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa melibatkan perasaan opini dari peneliti itu sendiri. Di sini saya sebagai pemateri 2 akan melanjutkan penjelasan, yaitu tentang jenis-jenis penalaran ilmiah yang terdiri dari induktif dan deduktif. Induktif yaitu menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta khusus. Contoh, dari beberapa pengamatan bunga layu tanpa air disimpulkan bahwa semua bunga membutuhkan air. 2. Deduktif yaitu menarik kesimpulan khusus dari pernyataan umum. Contoh, semua manusia akan mati. Budi adalah manusia, maka Budi akan mati. Penjelasan
data kecil menuju teori umum. Ciri-cirinya berangkat dari hal-hal khusus menuju kesimpulan umum. Kesimpulannya bersifat kemungkinan benar atau tidak mutlak, berdasarkan pola atau keteraturan dari hasil pengamatan. Kekuatan kesimpulan tergantung pada jumlah dan kualitas bukti. Proses melalui observasi, kemudian mencari pola, membuat hipotesis, menguji, dan menyempurnakan. Contoh, semua kucing oranye yang diamati mendengkur keras, dan maka disimpulkan bahwa kucing oranye biasanya mendengkur keras. Selanjutnya, langkah-langkah penalaran ilmiah yaitu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menyusun hipotesis. Maksud dari hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih perlu diuji. Kemudian menguji hipotesis, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang salah nalar atau bisa disebut falasi. Kesalahan dalam proses berpikir atau penalaran yang menyebabkan kesimpulan menjadi tidak logis. Penyebabnya dapat terjadi karena penggunaan data, argumen, atau logika yang keliru. Salah nalar atau falasi adalah kekeliruan dalam cara berpikir yang membuat suatu argumen tampak benar, padahal sebenarnya salah. Hal ini sering terjadi ketika seseorang menarik kesimpulan tanpa bukti yang cukup, menggunakan logika yang tidak tepat, atau salah menafsirkan informasi. Contohnya, seseorang mengatakan dia pintar karena selalu memakai kacamata, padahal memakai kacamata tidak ada hubungannya langsung dengan kepintaran. Ini termasuk contoh salah nalar karena kesimpulannya tidak logis. Jadi falasi bisa muncul karena kesalahan dalam data, argumen, atau cara berpikir yang tidak sesuai dengan prinsip logika. Saya sebagai pemateri 3 akan melanjutkan penjelasan dari pemateri 2, yaitu tentang penyebab salah nalar atau falasi. Dalam penalaran ilmiah ada beberapa hal yang menyebabkan salah nalar, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap logika ilmiah. Yang kedua, kesalahan dalam menafsirkan data atau fakta. Yang ketiga, adanya prasangka secara pribadi. Dan yang terakhir, yang keempat, ketergesa-gesaan dalam menarik kesimpulan. Selanjutnya, jenis-jenis salah nalar. Salah nalar terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, kesalahan formal, yaitu kesalahan pada logika itu sendiri. Contohnya, jika A benar, maka B benar. B benar, jadi A benar, padahal belum tentu. Yang kedua, kesalahan informal, yaitu kesalahan pada isi atau substansi argumen, bukan strukturnya. Contoh yang pertama, generalisasi tergesa-gesa. Yang kedua, sebab palsu. Yang ketiga, argumen berdasarkan ketidaktahuan. Yang ketiga, banding terhadap otoritas. Dan yang kelima, pengalihan pembicaraan. Selanjutnya, cara menghindari falasi dalam penalaran ilmiah. Untuk menghindari falasi atau salah nalar adalah dengan yang pertama, menggunakan logika dan fakta empiris. Dan yang kedua, evaluasi terhadap argumen dengan berpikir kritis. Yang ketiga, hindari generalisasi berlebihan. Yang keempat, cek ulang data dan sumber informasi. Dan yang kelima, diskusikan hasil pemikiran untuk menghindari bias pribadi. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari pemaparan materi kita kali ini yaitu penalaran ilmiah merupakan proses berpikir yang sistematis, logis, dan berbasis